kembali lagi bersama saya, Putri, di acara Dialog Ruang Digital Ngobrol Bareng Guru. Nah, pada hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama salah seorang guru inspiratif. Beliau adalah Ibu Kian Jumpin. Ibu Kian Jumpin bekerja sebagai seorang guru TK di TK Kanisius Genting. Nah, TK Kanisius Genting ini sendiri sudah beroperasional secara mandiri sudah 15 tahun. Lalu, yang menarik adalah Ibu Kian Jumpin ini dianggap memiliki kedekatan dengan wali murid dan juga seorang yang bersemangat dalam mengajar serta gigih terus berjuang demi sekolahnya. Langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Kian Jumpin. Halo Ibu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Berkah dalam. Berkah dalam. Baik sekali, sehat. Bagaimana juga kabar Mbak Siska? Saya sehat, Bu, puji Tuhan. Ibu boleh berkenalan dulu, Bu, kalau Puji mau Tuhan. berkenalan, silahkan. Nama saya Bu Kian Jumpin Margareta. Saya bekerja atau dipanggil Tuhan untuk membimbing anak-anak di TK Kanisius Genting. TK itu saya berkarya di situ tahun 2004, tepatnya bulan Oktober. Jadi sampai sekarang saya sudah 16 tahun lebih 1 bulan. Saya selama 15 tahun itu di sekolah TK Kanisius itu sendiri, tidak ada temannya. Jadi ya jadi kepala sekolah, jadi guru, jadi pesuruh, semuanya saya kerjakan sendiri. Tapi puji Tuhan sampai sekarang saya masih diberi kesehatan, diberi kepercayaan untuk membimbing anak-anak di TK Kanisius yang sekarang ini jumlahnya 25. Sebentar lagi 26 karena ada anak yang mau masuk. Itu perkenalan saya. Wah, luar biasa sekali ya, Bu, ya, menjadi seorang kepala sekolah, menjadi guru, menjadi operator, semuanya Ibu yang menarik. Nah, yang menarik nih, Bu, Ibu kan sebagai seorang diri ya di TK tersebut dan mengajar begitu banyak orang. Bagaimana Ibu bisa menghadapi mereka, Bu, anak-anak, apalagi kan anak-anak dikenal sangat susah ya, Bu, ya, untuk dikendalikan seperti itu. Waktu itu memang saya merasa ragu-ragu ya. Satu sekolahan, waktu itu muridnya 15 pertama kali. Satu sekolahan, saya merasa apakah saya bisa. Karena semuanya saya sendiri. Dan apakah namanya manusia, kadang mungkin sakit, kalau saya sakit terus bagaimana. Waktu itu saya sempat memikirkan seperti itu. Tapi puji Tuhan, saya sungguh-sungguh menjadi semangat dalam karya saya. Doa saya hanya, Tuhan, kalau Engkau memanggil saya, sungguh-sungguh saya membutuhkan uluran tangan Tuhan, campur tangan Tuhan. Pakailah saya untuk di TK Kanisius Genting. Itu yang menjadi doa saya setiap hari saya berangkat ke sekolahan, saya selalu mendoakan seperti itu. Dan puji Tuhan sampai sekarang itu saya merasa terpanggil untuk di situ. Walaupun saya sebetulnya juga untuk ijazah saya tidak linier karena saya PGSD. Untuk TK-nya hanya ikut workshop itu saja. Itu. Dan puji Tuhan mulai tahun 2020, tepatnya tanggal 2 Januari, itu saya mendapat teman yang dikirim Tuhan sendiri, yaitu Bu Tuti yang berada di samping saya. Dia sungguh-sungguh sangat membantu saya.
Karena kita tahu bahwa sekarang semuanya dengan IT. Saya itu sungguh-sungguh tidak bisa mengoperasikan IT. Jadi sungguh-sungguh luar biasa Tuhan mengirim malaikat yang sungguh-sungguh luar biasa. Sehingga segala sesuatu sekarang ini bisa kita ikuti, tidak terlalu ketinggalan dengan yang sekolah-sekolah lain. Itu. Berarti Ibu dibantu oleh Bu Tuti sejak Januari 2020 ya, Bu ya? Nah, Bu Tuti, apa sih yang boleh kita berbicara dulu dengan Bu Tuti? Selamat pagi Bapak Ibu pemirsa semuanya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Yuliana Kanisia Dwi Astuti. Jadi saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Jadi sebelum saya berkarya di TK Kanisa Ginting, saya itu berasal tempat kerja kami dulu di Bekasi. Kemudian kami mutasi dan puji Tuhan kami mendapat tempat di TK Kanisa Ginting. Meskipun pada awalnya saya sangat sangat bingung karena sangat bertolak belakang dengan keadaan kami di Bekasi. Yang dulu di sana muridnya sangat banyak, guru sangat banyak. Di sini kami betul-betul harus mandiri. Murid juga lumayan, sekarang sudah ada 25. Kami ajar berdua. Padahal di Bekasi dulu kami muridnya hampir 100-an. Dan temannya banyak. Tapi di sini dengan situasi yang ada di Ginting, yang pegunungan, yang secara geografis kami sangat kesulitan untuk mengakses internet pun kami sulit. Keadaan orang tua yang sangat bertolak belakang dengan keadaan kami dulu di Bekasi. Saya betul-betul berpikir bagaimana saya harus membuat sekolah ini semakin baik. Karena sudah sebelumnya diampu oleh Bu Jumpin dengan begitu sangat baik, dengan masyarakat begitu sangat baik. Saya jadi tergugah. Oh, ini adalah mungkin Tuhan mengirim saya ke sini. Saya tadinya juga bingung, saya di sini untuk apa? Tapi dengan berjalannya waktu akhirnya terjawab. Jadi dengan keadaan sekolah kami yang betul-betul keadaannya bertolak belakang dari sekolah kami di Bekasi, saya harus berupaya bagaimana anak-anak itu tetap menjadi anak yang baik, menjadi anak yang cerdas, anak yang kreatif, anak yang berakhlak. Nah, dengan itu akhirnya saya dengan Bu Jumpin sering berkomunikasi ya bagaimana kami harus mengajar anak-anak ini dengan situasi atau keadaan kami yang seperti ini. Kemudian saya berinisiatif, jadi setiap pembelajaran, terutama untuk saat daring ini ya, saya betul-betul membuat anak-anak itu belajar dengan sangat senang, ya. Jadi dengan keadaan yang seperti ini di daerah kami, keadaan ekonomi ya, keadaan ekonomi yang menengah ke bawah. Jadi saya kalau memberi pembelajaran seperti hari ini misalnya ya, saya mengajarkan menulis angka 9. Dengan menulis angka 9 ini anak-anak kami ajak untuk dari penerapan langsung ke anak-anak. Jadi misalnya hari ini anak-anak membantu di kebun, ayo kalian sambil menghitung 9 daun, 9 buah tomat, 9 cabai atau 9 terong. Itu kami betul-betul kami ajarkan seperti itu. Jadi kami memang untuk pengajaran di sini saya betul-betul yang ada di sekitar anak. Jadi anak misalnya di dapur membantu orang tua di dapur ya, pembelajarannya sambil apa saja yang ada di dapur. Misalnya anak itu membantu di kebun ya, apa yang ada di kebun, bahan alam betul-betul itu yang kami ajarkan ke anak-anak. Begitu, Ibu. Perlu saya tambahkan bahwa sekolah Kanisius Ginting ini hanya namanya saja. Nah, kemudian karena kami dari Kanisius, Yayasan Kanisius itu sudah dilepas, tetapi kami masih boleh menempati gedungnya dan juga masih
boleh memakai nama Kanisius. Tetapi untuk operasionalnya kami harus mencari sendiri, dan kami sungguh-sungguh berterima kasih kepada Pak Andreas Wardi, dia sebagai penggalang dana. Jadi mungkin kalau tidak ada bantuan dari Pak Andreas Wardi, tidak tahu lagi bagaimana kami harus mengoperasikan di TK Kanisius ini. Dan puji Tuhan juga, Ibu Tuti ini sudah pegawai negeri. Apa yang memotivasi Ibu berdua ini untuk terus berjuang dan gigih dalam mengajar di TK, Bu? Yang sebagai motivasi kami, itu yang perlu Mbak Siska ketahui bahwa di Desa Genting itu ada 8 sekolah KB dan TK. Dan TK Kanisius ini satu-satunya yang sekolah Katolik. Jadi motivasi kami memang mulai dari awal itu kami, Pak Andreas juga ingin membantu anak-anak kita, khususnya yang Katolik, yang jauh dari sekolahan-sekolahan Katolik. Dan puji Tuhan, sekarang ini yang ke-25 murid itu, yang Katolik itu hanya 7, lainnya adalah Muslim. Begitu. Sungguh-sungguh kami merasakan bahwa kami sungguh-sungguh dipercaya oleh masyarakat, di mana mereka yang non-Katolik saja masih mau mempercayakan anak-anaknya untuk menyekolah atau anak-anaknya bersekolah di TK Kanisius Genting. Mungkin Bu Tuti mau menambahkan? Di tempat kami justru kok murid-muridnya malah banyak yang Muslim. Jadi saya merasa sekolah kami ini punya daya tarik yang luar biasa. Karena di dusun situ saja itu sudah ada 2 TK, yang Aisyah sama Kanisius. Tapi dari dusun situ sendiri saja masih ada anak-anak yang tetap mau, orang tua mau menyekolahkan di sekolah kami. Begitu, Bu. Memang menjadi ladang Tuhan ya, Bu, ya, TK Kanisius ini. Lalu, Bu, selama ini apa saja yang sudah dilakukan, Bu, untuk memperjuangkan TK Kanisius sendiri? Perjuangan kami berdua sekarang, kalau dulu memang saya itu kalau misalnya sudah berkunjung, pertama kali berkunjung ya, harus berkunjung, dan juga menyapa masyarakat itu perlu, dan tidak hanya anak-anak dari kita sendiri atau orang tua dari wali murid kita sendiri, tapi semua orang yang kita jumpai kita harus sapa. Dan perlu Mbak Siska ketahui, kalau saya itu berkunjung misalnya di satu daerah, satu dusun, itu satu dikunjungi, kalau yang lain tidak dikunjungi, mereka akan alah Bu Guru itu pilih-pilih begitu. Jadi tetap kita harus belok lagi. Pernah itu saya berkunjung itu sampai jam 5 sore baru pulang. Saya sendiri mulai dari awal di TK Kanisius, kalau misalnya mau butuh kaos olahraga atau seragam atau apapun, saya mencari orang-orang yang terdekat di situ. Jadi di daerah Genting itu sendiri. Jadi saya sendiri tidak pernah namanya pesan seragam itu dicari di Solo atau cari di Ambarawa, tidak pernah. Saya mempergunakan orang-orang yang di Genting itu untuk penyediaan pakaian seragam sekolah itu. Kan dari cerita Ibu menjelaskan bahwa Ibu itu suka berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Apakah ini juga menjadi strategi Ibu untuk menambah siswa di TK Kanisius Genting sendiri, Bu? Betul. Kalau kita tidak mau mendekatkan diri dengan masyarakat, bagaimana masyarakat akan kenal dengan saya? Bagaimana masyarakat akan kenal dengan TK Kanisius? Jadi salah satu strategi saya juga seperti itu, yaitu berkunjung, walaupun tidak kenal, kita mencoba untuk mengenalkan diri, menyapa gitu.
saya tambahkan sedikit. Jadi supaya kita itu lebih dekat dengan desa di sekitar sekolah kami, saya dan Bu Jumpin itu selalu ikut wong desa itu ikut susah senenge wong desa. Jadi kalau misalnya di desa itu ada yang berduka atau yang sedang menikah atau ada apapun, kita selalu datang. Jadi ada beberapa desa di situ kita ikut susah senengnya orang desa. Jadi ya itulah yang menjadi ciri khas kami, bahwa kami itu merasa terlibat di dalam masyarakat. Menarik sekali ya Bu ya, dari kisah Ibu tadi, hal yang bisa Ibu syukuri dari menjadi seorang guru. Saya sungguh-sungguh bersyukur di mana saya bisa mendampingi anak-anak sudah 16 tahun ini, dan sungguh-sungguh saya bersyukur juga bahwa TK Kanisius Genting ini walaupun genting tapi sampai saat ini masih berdiri dengan tegak dan masih bertambah murid-muridnya itu. Itu yang sungguh-sungguh luar biasa bagi saya. Pesan dan harapan Ibu untuk TK Kanisius Genting sendiri, Bu, bagaimana harapan ke depannya? Yang jelas harapannya ya tetap muridnya banyak, tetap eksis, dan juga tetap Tuhan itu menyediakan bantuan lewat orang-orang yang peduli dengan kami yang di desa ini. Harapan saya semoga para donatur yang selama ini selalu membantu kami tetap membantu untuk kelancaran sekolah kami, karena dari ke-25 siswa tadi kita masih bisa membebaskan uang sekolah berapa anak ya Bu ya? Terus ada yang 15 anak. 15 anak itu mendapat bantuan dari donatur yang digalang oleh Pak Wardi. Jadi perlu diketahui sekolah kami itu uang sekolahnya sekarang 55 ya. 55, tapi karena ada bantuan tadi, jadi ada yang membayar free, ada yang free, ada yang hanya 25, ada yang 20. Kami masih terbuka Mbak Siska kalau mau membantu sebagai donatur. Doakan ya Bu ya, saya masih mahasiswa ini. Doakan nanti kalau besar. Donaturnya tidak harus berupa uang loh. Tidak harus berupa uang Mbak Siska. Bisa ide, boleh mainan-mainan yang sudah tidak digunakan. Kami selalu terbuka untuk menerimanya. Yang terakhir nih Bu, apa pesan untuk teman-teman di luar sana yang berjuang sama seperti Ibu sebagai guru TK maupun guru yang berjuang setelah mengoperasionalkan sekolahnya sendiri? Ya, jadi untuk menjadi guru itu adalah sebuah panggilan. Jadi kalau kita melaksanakan atau melakukan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan menyediakan semuanya. Dan itu saya yakini, saya sungguh percaya. Sampai saat ini saya menjadi guru masih tetap eksis, dengan teman-teman juga tidak ketinggalan. Karena apa? Karena dari dulu saya mengajar itu dengan hati. Dan saya istilahnya, kalau kita mengajar dengan hati, itu nanti rezeki akan mengikuti. Amin. Dari Gusing sendiri ada tambahan? Sungguh yang saya rasakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mendampingi saya di dalam karya saya adalah, perlu diketahui bahwa selama 16 tahun ini saya mendampingi anak-anak di TK Kanisius. Percaya dan harus percaya karena saya yang mengalami itu, izin sakit itu baru 2 kali Mbak Siska. Satu karena mau berangkat sekolah ambil sepatu terus kecetit, itu saya itu satu, itu sudah mau berangkat sekolah berarti. Terus yang kedua itu sehabis akreditasi. Beberapa minggu saya menyiapkan sendiri, tidak ada satu orang pun yang membantu. Kemudian semuanya waktu itu belum pakai
IT komputer masih harus menulis. Nah, sesudah akreditasi, puji Tuhan, nilainya B waktu itu, namanya nama satu orang yang menjalani sudah mendapat nilai B itu sungguh-sungguh luar biasa bagi saya. Terus sesudah 2 hari kemudian saya langsung pingsan di sekolahan tetangga, tapi karena kelelahan. Baru 2 kali saya izin itu. Itu namanya sungguh-sungguh luar biasa pendampingan Tuhan bagi saya. Sampai sekarang. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya Bu Jum. Atas karya Tuhan atas diri Bu Jum sendiri. Luar biasa. Terima kasih Bu Jum dan Bu Tuti karena sudah bersedia untuk berbagi cerita dengan kami. Biasa memberkati Ibu berdua, diberi kesehatan, kelancaran, segala macam, Bu, ya. Amin. Amin. Kesimpulan hari ini, sebagai seorang guru, kita tentu dipanggil untuk melayani. Melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan memberi serta memperjuangkan hal yang patut kita perjuangkan demi kemaslahatan bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.